Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Topik bahasan kita pada video ini adalah iman timbul dari mendengar firman Yesus Kristus. Teks renungan kita diambil dari Roma 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dan Ester 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab LAI terjemahan baru 2. Roma 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, "Aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal." Lagi pula, dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Namun, tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah." Kemudian Ester 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada hari ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja." Tita raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Setelah minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki." Demikian pembacaan firman Tuhan, Roma 10 ayat 16 sampai 21 dan Ester 5 ayat 1 sampai ayat 8. Pertama-tama mari kita melihat konteks dari teks renungan kita, Roma 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Surat Roma adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Pada waktu itu, Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Setelah 5 tahun, Kaisar Claudius mati, dan orang Yahudi mulai kembali datang ke Roma. Orang Yahudi mendapati rumah ibadat mereka
telah dipenuhi oleh orang non-Yahudi. Orang Yahudi ingin agar orang non-Yahudi mengikuti aturan hukum Taurat, sunat, aturan halal haram, aturan najis tahir, dan lain-lain. Orang Yahudi juga merasa bahwa Tuhan bersikap tidak adil kepada mereka karena membiarkan orang Yahudi dalam kesulitan dan diusir oleh Kaisar Claudius. Orang Yahudi protes kepada Tuhan. Orang Yahudi juga cemburu kepada orang non-Yahudi karena mereka hidup nyaman dan damai dan sekarang beribadah di rumah ibadat orang Yahudi. Paulus menasihati jemaat Roma bahwa Allah mengasihi mereka, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Paulus mengajarkan untuk percaya pada Yesus Kristus, karena Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati, Mesias yang dijanjikan Allah di Perjanjian Lama. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kepada orang Yahudi, Paulus mengajarkan bahwa orang Yahudi tidak berhak untuk protes kepada Allah, karena Allah mengasihi mereka dan bersikap adil pada mereka. Justru orang Yahudilah yang tidak setia dan meninggalkan Allah. Paulus mengajarkan agar pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius hendaknya dilihat sebagai peringatan dan dijadikan sebagai bahan introspeksi diri agar orang Yahudi percaya pada Yesus Kristus. Iman pada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan, bukan hukum Taurat. Kepada orang non-Yahudi, Paulus mengingatkan agar orang-orang non-Yahudi tidak menyombongkan diri terhadap orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Sebab orang non-Yahudi adalah seperti tunas liar yang dicangkokkan sebagai ganti beberapa cabang yang telah dipatahkan. Roma 11, 17-24. Jika Allah tidak menyayangkan beberapa cabang yang dipatahkan itu, maka bisa saja Allah juga tidak akan menyayangkan tunas liar yang dicangkokkan itu. Jika orang non-Yahudi tidak bersikap setia dan percaya pada Yesus Kristus. Paulus mengajarkan agar orang Yahudi dan non-Yahudi saling mengasihi. Dalam konteks itulah Rasul Paulus menulis surat Roma. Mohon agar kita mengingat konteks tersebut. Pembahasan. Sebagaimana disebutkan di awal, topik renungan kita pada video ini adalah iman timbul dari pendengaran. Ada dua pokok pikiran dalam topik renungan kita, yaitu pertama, iman, dan kedua, pendengaran atau mendengarkan pengajaran Injil. Teks renungan kita, Roma 10, 16-21, dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, ayat 16 sampai ayat 18. Bagian kedua, ayat 19, dan bagian ketiga, ayat 20 sampai dengan ayat 21. Bagian pertama, pada Roma 10, ayat 16 sampai 18, Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib adalah hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di Yesaya 53. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, Mesias yang dijanjikan Allah, juru selamat manusia. Pada teks sebelumnya, Roma 9 ayat 30 sampai 33 yang menjadi teks pendahuluan dari Roma 10 ayat 16 sampai dengan ayat 18 ini, Paulus juga membuat perbandingan antara hukum Taurat dibandingkan dengan iman. Orang Israel dan Yahudi mengejar keselamatan dengan perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Sementara orang non-Yahudi mengejar keselamatan berdasarkan iman pada Yesus Kristus. Itu sebabnya orang Israel dan Yahudi
tidak dapat percaya pada Yesus Kristus, seperti yang dinubuatkan Yesaya 53 ayat 1. Sementara orang non-Yahudi karena mau mendengarkan pengajaran para rasul menjadi percaya pada Yesus Kristus. Orang Israel dan Yahudi di Roma tidak mengerti bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat sungguh-sungguh melaksanakan hukum Taurat. Pada ayat 18, Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya orang Israel dan Yahudi sudah sejak zaman Musa dan Yesaya diajar Allah untuk percaya pada Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah, tetapi mereka tidak mau menerima kabar baik itu. Allah menjadi manusia, lalu menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Memang adalah sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia. Itu sesuatu yang mustahil diterima oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Dosa membuat akal pikiran manusia yang terbatas itu menjadi sesat. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah sesuatu yang tidak pernah diceritakan, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah didengar manusia di dalam kehidupan ini. Yesaya 52 ayat 15. Manusia tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus menderita dan mati di kayu salib adalah karena kita, untuk keselamatan kita. Itulah sebabnya pada ayat 17 Paulus mengajarkan bahwa hanya dengan iman, dengan percaya pada pemberitaan Paulus dan para rasul lainnya, barulah dapat percaya pada Yesus Kristus. Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang diutus langsung oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada jemaat Roma, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Paulus mengajarkan percaya dulu baru mengerti, percaya dulu baru bisa mengikuti Yesus. Ini berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia ini. Bagian kedua, pada ayat 19, Paulus mengutip Ulangan 32 yang merupakan nasihat terakhir Musa kepada orang Israel sebelum Musa mati. Pada Ulangan 32 ayat 16 sampai dengan 21, Musa menubuatkan penolakan orang Israel dan Yahudi terhadap Yesus Kristus. Orang Israel dan Yahudi menolak dan menghujat Yesus Kristus dan pergi menyembah berhala, buatan tangan dan pikiran mereka sendiri. Orang Israel dan Yahudi membuat Allah cemburu. Oleh karena itu, Allah membuat orang Israel dan Yahudi cemburu. Karena ternyata Allah di dalam Yesus Kristus juga merupakan Allah dan juru selamat bagi orang non-Yahudi yang percaya. Paulus mengajarkan agar peristiwa pengusiran orang Israel dan Yahudi dari Roma dilihat sebagai tanda peringatan bahwa Allah sedang membuat orang Yahudi cemburu dan agar percaya pada Yesus Kristus. Bagian ketiga, ayat 20 sampai 21. Penolakan dan penghujatan orang Israel dan Yahudi kepada Yesus Kristus menjadi jalan Injil disampaikan pada orang non-Yahudi. Di sini Paulus mengajarkan bahwa perbuatan baik dan perbuatan jahat manusia dapat dipakai sebagai jalan bagi Allah untuk memuliakan namanya. Segala sesuatunya ada di dalam kendali Allah, ada dalam providensia Allah. Di sini Paulus mengutip Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di mana Allah menyatakan kasih-Nya pada orang-orang non-Yahudi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, juru selamat bagi semua orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi.
Paulus mengajarkan pada orang Yahudi di Roma bahwa orang-orang non-Yahudi yang percaya pada Yesus Kristus adalah buah dari kasih Allah pada orang non-Yahudi. Seperti yang difirmankan pada Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jadi, surat Roma secara keseluruhan dan khususnya Roma 10 ayat 16 sampai dengan 21 merupakan pengajaran kepada orang Yahudi dan non-Yahudi agar mau mendengar pemberitaan Paulus dan agar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, Mesias yang dijanjikan Allah, juru selamat manusia. Peran gereja. Firman yang disampaikan Yesus Kristus saat ini ada tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, pengajaran firman untuk pertumbuhan dan pendewasaan iman hendaknya dilakukan berdasarkan pada Alkitab, bukan didasarkan pada tradisi, filsafat, mimpi, atau lainnya. Paulus mengajarkan bahwa iman hanya timbul jika ada orang yang diutus, ada orang yang memberitakan firman, ada firman yang didengarkan. Kemudian muncul orang percaya pada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Pertanyaannya adalah, di manakah peran gereja? Di manakah peran saudara dan saya pada pekerjaan tersebut? Di zaman yang sangat terbuka dan berubah dengan cepat saat ini, yang didorong oleh perkembangan media sosial yang masif, peran gereja mendapat banyak sorotan. Mengapa? Yaitu karena banyak gereja saat ini yang hanya berfungsi sebagai petugas administrasi ibadah saja, bukan sebagai institusi dan rekan sekerja Allah yang memperdengarkan atau mengajarkan firman Allah. Banyak gereja yang tidak mampu mengajarkan firman Allah kepada jemaatnya. Untuk mendapatkan pemahaman Alkitab yang baik, banyak jemaat yang terpaksa harus pergi kepada pengajar-pengajar firman yang ada di luar gereja lewat media sosial. Zaman ini mendorong setiap orang Kristen untuk lebih aktif dalam memperlengkapi dirinya dengan firman Allah, tanpa harus tergantung pada gereja dan pendeta di gerejanya. Tugas mengajarkan dan memperdengarkan firman Allah adalah tugas semua orang yang percaya pada Yesus Kristus. Hendaknya tiap-tiap orang percaya saling mendukung dan menguatkan. Tujuan iman adalah keselamatan. Di Perjanjian Lama, sebelum Sang Firman Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, keselamatan orang Yahudi dari ancaman pembantaian oleh Haman datang karena Ratu Ester mau mendengarkan perkataan Tuhan melalui Mordekai. Ester 5 ayat 1 sampai ayat 8. Ester bahkan rela menempuh bahaya untuk menyelamatkan orang Yahudi. Tiap-tiap orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus diundang untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita diundang untuk memperdengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kesimpulan dari penjelasan tersebut, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan terkait dengan topik iman timbul dari mendengarkan firman Yesus Kristus. Yaitu pertama, iman pada Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan Allah pada manusia. Kesimpulan kedua, pengajaran firman untuk pertumbuhan dan pendewasaan iman haruslah didasarkan pada Alkitab, bukan didasarkan pada tradisi, filsafat, atau yang lainnya.
Kesimpulan ketiga, tiap-tiap orang Kristen adalah orang yang diutus Allah untuk memberitakan firman Allah. Maka hendaknya kita saling mendukung dan saling menguatkan sesuai dengan perannya masing-masing. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.